Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dulu. Kita mengingat pelajaran yang kemarin. Pelajaran kemarin itu kita membahas tentang nopo? Jamak qashar. Imut ya, jamak qashar. Masih ingat ya? Kewajiban sholat jamak qashar sebagai rukhsah, keringanan dari Allah. Sekarang kita membahas kaitan dengan sholat dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu itu orang bisa ketika orang itu sedang sakit, ketika orang itu sedang bepergian sehingga tidak bisa melakukan sholat secara sempurna. Ngoten ya. Sekarang saya mau absen dulu ngisi jurnal. Kalian perhatikan video bahan ajar ya, seperti biasanya. Setelah kalian menyaksikan video, nanti di situ ada keterangan-keterangan ya. Kalian cermati, terus kemudian kalian diskusikan apa yang ada di video tersebut bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Oke? Oke. Sekarang kita lihat materi ajarnya, kalian cermati, kalian nanti diskusi, kemudian seperti biasa kalian belajar ngomong, belajar presentasi. Oke? Oke. Lihat dulu videonya. Semak baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak, kemarin kita membahas kaitan dengan sholat fardu jamak qashar. Sekarang kita membahas tentang sholat dalam keadaan tertentu. Apapun keadaannya,
dimanapun kita tempatnya, selama kita masih hidup, kita tetap ada kewajiban melaksanakan sholat fardu yang jumlahnya 5 waktu dalam sehari. Tetap wajib kita melaksanakan sholat tersebut sampai kita disolati. Pengertian sholat dalam keadaan tertentu. Sholat fardu merupakan ibadah yang paling tinggi derajatnya dibanding ibadah-ibadah lainnya. Begitu tingginya Allah SWT mewajibkan bagi seluruh umat Islam yang sudah balik di tengah-tengah kondisi apapun, sholat tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi meskipun dalam kondisi sulit dan darurat. Tetap wajib kita melaksanakan sholat apapun keadaan kita, dimanapun kita berada. Sholat fardu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih luas dan longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi normal. Dasar hukumnya, segala sesuatu di dalam hukum Islam itu pasti ada dasar hukumnya. Di hadis ini menceritakan tentang ketika Rasulullah dalam keadaan bertempur atau perang. Bertempur pun, keadaan perang pun, kita tetap ada kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini dasar hukumnya. Terus kemudian bagaimana tata cara sholat dalam keadaan tertentu tersebut. Semisal kita kasih contoh untuk saat ini, ketika kita dalam keadaan sakit. Keadaan sakit pun separah apapun, kita tetap ada kewajiban melaksanakan sholat fardu. Di sini diceritakan dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW, ia bersabda, seorang yang sakit itu hendaklah sholat dengan berdiri kalau bisa. Kalau tidak bisa berdiri bagaimana? Kalau tidak bisa berdiri dengan sujud. Yang dimaksud dengan sujud di sini, ketika tidak bisa berdiri maka dengan duduk. Duduk disertai ketika sujud, melakukan sujud. Itu kalau bisa. Kalau tidak bisa seperti apa? Ketika sudah tidak bisa duduk lagi. Kemudian apabila ia tidak bisa sholat dengan duduk, maka hendaklah ia sholat dengan berbaring ke kanan dengan menghadap kiblat. Berarti kepalanya di sebelah utara, miring ke arah kiblat atau ke arah barat. Mukanya dihadapkan ke kiblat. Kemudian apabila ia tidak bisa berbaring ke kanan, maka hendaklah ia sholat dengan terlentang, dengan menghadapkan kedua kakinya ke arah kiblat. Seperti yang di atas ini menghadap ke kiblat, yang di bawah ini sudah tidak bisa, mungkin ini dengan seperti itu, diganjal bantal, dihadapkan ke arah kiblat. Itu caranya seperti itu. Kalau sudah tidak bisa bergerak, mungkin hanya dengan isyarat. Terus kemudian ketika kita bepergian, yang kemarin untuk salat jamak qashar, ketika bepergian itu tetap ada kewajiban sholat untuk posisinya, untuk posisi sholat. Semisal taruhlah kalian perjalanan
di atas kapal laut. Kalau kapal laut masih bisa memungkinkan untuk gerakan sholat secara sempurna. Kalau gelombangnya tidak besar, itu ada kemungkinan untuk sholat sempurna, ya tetap ada kewajiban melaksanakan sholat dengan gerakan-gerakan yang sempurna. Semisal di pesawat terbang, di bis, ataupun di kereta api, semisal tidak bisa melakukan gerakan sempurna, di sini saya akan contoh gambar seperti itu posisi sholatnya. Maka dari itu, dimanapun kita berada, yang perlu kita garis bawahi, dimanapun kita berada, dimanapun tempatnya, keadaannya seperti apa, kita tetap ada kewajiban melaksanakan sholat. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengerti begitu pentingnya sholat, dan kita tidak boleh meninggalkan sholat selama kita masih bisa melakukan sholat. Apabila kita sudah tidak bisa melakukan sholat, maka ganti kita yang akan disolati. Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan paham dan bisa kita kerjakan sholat 5 waktu setiap hari. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya. Selanjutnya kalian bikin kelompok seperti biasa. Oke, bikin kelompok ya. Ke sini. Setelah selesai, saya kasih waktu 10 menit. Nanti setelah selesai kalian presentasi. Oke? Yo, dibahas. Sebelum melanjutkan diskusi nihil ya. Anak-anak semua masuk ya. Sen masuk semua ya. Terus lanjutkan diskusinya. Tak absen dulu sama ngisi jurnal. Oke, sekarang kalian presentasi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Yang pertama, ngacung. Siapa? Kelompoknya siapa? Oke, maju sini. Presentasi di depan sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kamu. Yo, dimulai dengan salam, diakhiri dengan salam juga. Waalaikumsalam. Hasil kesimpulan dari presentasi kelompok kami adalah walaupun orang sakit masih ada kewajiban melakukan sholat. Kalaupun orang tersebut masih bisa sholat sempurna, maka bisa melakukan gerakan sempurna. Kalau tidak bisa sholat dengan sempurna, maka bisa dilakukan dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, bisa berbaring menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa berbaring, maka bisa melakukan sholat dengan membentang kaki diarahkan ke kiblat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, silakan maju. G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasil kesimpulan dari kelompok kami adalah orang yang sedang berpergian masih diwajibkan untuk melaksanakan sholat fardu. Walaupun tidak bisa melakukan sholat dengan sempurna, bisa dilakukan dengan cara duduk. Ya, duduk. Orang yang berpergian melaksanakan sholat fardu, kiblatnya mengarah sesuai kendaraan kalian mengarah kemana. Ya, seperti itu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. G. Kesimpulan dari hasil diskusi kalian sudah bagus.
Jadi gini, ilmu, nggih, ilmu itu satu manfaat untuk diri kita sendiri. Sebisa mungkin manfaat kepada orang lain. Jadinya ketika kalian nanti menguasai satu ilmu, sebisa mungkin bisa menularkan kepada orang lain. Bagaimana caranya? Seperti ini, kalian presentasi seperti ini belajar menyampaikan satu ilmu. Ngoten ya. Jadi nggak usah malu-malu ketika nanti mungkin pelajaran berikutnya gantian yang maju belajar ngomong juga perlu belajar cah. Nggih. Jadi ini mengungkapkan sesuatu. Untuk redaksinya terserah kalian. Maksudnya bahasa kalian sampaikan satu ilmu itu. Nggih. Seperti itu. Seperti biasa untuk LKPD nanti saya kirim ke WA group. Kalian lebih memantapkan untuk mengerjakan soal-soal yang Bapak kirim ke WA group. Kerjakan, pertemuan mendatang seperti biasa dikumpulkan, kita kasih nilai. Kemudian insya Allah untuk minggu berikutnya kita nanti akan praktek sholatnya. Nggih, sholat dalam keadaan tertentu, sholat jamak, sholat qashar. Ngoten nggih? PR belajar bacaan-bacaannya, niat-niatannya. Niatnya ya apa? Dibelajari, dihafalkan. Itu tugasnya ya. Saya rasa cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tetap semangat dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.